Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Muaz Nazir Azhar. Saya merupakan mahasiswa UPI Kampus Cibiru, program studi Teknik Komputer dengan NIM 2008124. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan esai saya dengan judul Tantangan Teknologi di Masa Depan. Nah, ini adalah table of content yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada introduction, apa sih yang sedang kita hadapi saat ini. Yang kedua ada digitalisasi, bagaimana cara kita beradaptasi dengan era saat ini. Yang ketiga ada pilar-pilar revolusi 4.0, apa saja pilar utama yang berkaitan dengan teknologi. Dan yang keempat ada conclusion, apa yang harus kita lakukan. Gitu. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan suatu quotes yang ditulis oleh B.J. Habibie. Beliau mengatakan bahwa keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, namun keberhasilan itu adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Maka dari itu, pada teman-teman semua, jika memang kita ingin mencapai keinginan kita, marilah kita berusaha semaksimal mungkin supaya keberhasilan yang kita harapkan bisa kita dapatkan. Begitu. Langsung saja kita mulai introduction. Jadi bicara soal masa depan, sama halnya dengan membicarakan tentang sesuatu yang akan datang dan sesuatu yang belum terjadi ataupun yang diinginkan. Contohnya saya sebagai mahasiswa, saya sangat ingin nanti saat lulus dari UPI ini mendapat IPK 4. Itu merupakan bayangan masa depan, keinginan, sesuatu yang belum terjadi atau yang akan datang. Gitu. Nah, manusia tentunya mampu dan memiliki keinginan untuk menjadi lebih baik. Jika mimpi manusia dipertemukan dengan hasrat serta kemampuan manusia, maka akan menghasilkan sesuatu perubahan. Lalu hadirnya inovasi dalam diri manusia memungkinkan terjadinya berbagai kemungkinan yang perlu dihadapi. Nah, saat ini kita tengah memasuki era revolusi industri 4.0, sehingga banyak sekali dibutuhkan sumber daya manusia yang melek teknologi dan dapat bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan, yaitu memajukan Indonesia dalam bidang teknologi supaya tidak tertinggal oleh negara lain. Nah, berikutnya digitalisasi dan adaptasi di masa depan. Apa sih digitalisasi? Jadi digitalisasi itu perubahan dari yang biasanya sesuatu dikerjakan manusia, sekarang dikerjakan dengan sistem digital atau oleh komputer. Nah, digitalisasi ini bisa terjadi di segala sektor. Contohnya di sektor ekonomi. Bisa kita lihat saat ini banyak beredar e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu contoh digitalisasi yang menggantikan pekerjaan manusia. Di saat dulu kita perlu membuka toko untuk berjualan sesuatu, kini kita bisa membuka toko sendiri secara online di perangkat komputer masing-masing. Begitu. Nah, akan banyak pekerjaan baru yang muncul dan yang berkaitan dengan teknologi. Bagaimana bisa? Memang betul, dengan adanya digitalisasi ini, banyak lapangan pekerjaan yang tertutup, digantikan oleh komputer, digantikan oleh robot, digantikan oleh digital, sistem digital. Namun, di balik hal itu, tentu saja akan muncul pekerjaan-pekerjaan yang baru, seperti contohnya web designer, atau sistem analis, dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan teknologi tentunya. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan pilar-pilar revolusi industri 4.0. Sebenarnya total ada 9 pilar-pilar revolusi ini. Hanya saja yang berkaitan dengan teknologi itu ada 5. Maka dari itu, mari kita bahas kelimanya. Yang pertama ada augmented reality, atau biasa orang-orang singkat dengan sebutan AR. Jadi, apa sih AR itu? AR merupakan teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi dan ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata, lalu memproyeksikannya dalam waktu nyata atau real time. Nah, yang kedua ada cyber security. Cyber security merupakan suatu upaya untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack. Apa sih cyber attack itu? Cyber attack dalam operasi informasi merupakan semua jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengambil dan atau mencuri informasi yang bersifat rahasia. Nah, ini merupakan salah satu contoh augmented reality atau AR. Bisa kita lihat di sini kamera menampilkan foto di depannya, tapi ada keterangan shopping center dengan rating tertentu, coffee shop
fashion shop, dan lain sebagainya. Dan sistem AR ini sudah mulai diterapkan di berbagai bidang, yang utamanya biasanya digunakan di bidang hiburan. Nah, lanjut lagi ke pilar-pilarnya. Yang ketiga ada artificial intelligence. Apa sih AI ini? AI merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia, serta mampu diatur sedemikian rupa oleh manusia sesuai dengan keinginannya. Nah, fungsi AI itu apa aja sih? Fungsi utamanya yaitu kemampuan untuk mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. AI juga akan semakin baik dalam membuat prediksi apabila data yang diterima semakin banyak dan semakin akurat begitu. Yang keempat ada additive manufacturing, sebuah terobosan baru di industri manufaktur yang biasa dikenal menggunakan printer 3D. Jadi gambar desain yang telah dibuat dapat diwujudkan menjadi benda yang nyata dengan bentuk dan ukuran yang sama persis dengan desain aslinya atau dengan skala tertentu di era digital saat ini. Dan yang kelima, ada cloud computing atau biasa juga disebut komputasi awan. Nah, pengguna komputer akan diberikan hak mengakses server virtual untuk bisa mengkonfigurasi server melalui internet. Salah satu contoh dari cloud computing adalah Google Drive. Kita sudah mulai menyimpan file-file di Google Drive supaya file itu tidak memakan tempat di storage yang fisik gitu. Itu merupakan salah satu contoh cloud computing. Dan bisa kita lihat di sini adalah contoh additive manufacturing atau print 3D. Jadi desain asli yang sudah dibuat di perangkat komputer masing-masing kemudian dikirimkan ke printer 3D untuk dicetak gitu menjadi benda yang berukuran aslinya atau dengan skala tertentu. Nah, kesimpulannya, dengan cepatnya perkembangan tersebut, kita harus mampu mengikutinya serta menjadi bagian dari perkembangan teknologi tersebut. Nah, mari juga kita jadikan tantangan teknologi di masa depan ini sebagai suatu motivasi untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Berikut adalah referensi-referensi dari esai saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas perhatiannya.